Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk hari ini, hari Jumat, tausiah yang akan Bu Risna berikan adalah keberkahan ilmu. Bagaimana sih kita mendapatkan keberkahan dalam mencari ilmu? Nah, tak luput kita ucapkan atau kita haturkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumul kiamat. Oke, sebelumnya mari kita bahas satu-satu dulu yuk tentang apa sih itu keberkahan. Nah, keberkahan itu kalau menurut bahasa al-barakah yang artinya berkembang, bertambah, ataupun kebahagiaan. Nah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan makna keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Nah, kalau mencari atau membicarakan tentang keberkahan ilmu, itu gampang-gampang susah. Karena apa? Ilmu itu gampang dicari, tapi keberkahannya itu yang sulit didapat. Gimana caranya agar kita selalu bisa mendapatkan ilmu yang berkah? Ada tips-tipsnya nih. Yang pertama, selalu mempelajari kisah-kisah para ulama. Nah, kenapa kita harus mempelajari kisah para ulama? Karena para ulama itu dalam mencari ilmu mereka selalu mengutamakan adab. Nah, adab apa saja? Yang pertama, ada kisah menarik loh dari mencari keberkahan ilmu. Zaman dahulu kala ada seorang raja yaitu Harun ar-Rasyid. Mereka raja tersebut mau mengirimkan kedua anaknya untuk belajar dengan seorang imam, salah satu imam yang terkenal di kala itu. Nah, Harun ar-Rasyid mengutus seseorang untuk ke imam tersebut. Lalu apa yang dikatakan imam tersebut? Dia mengatakan, kembalikanlah kedua anak ini, karena ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Jadi ternyata utusannya itu meminta atas nama Harun ar-Rasyid, meminta untuk imam tersebut datang ke istananya. Nah, setelah itu utusan yang kedua datang bersama anaknya. Lalu utusan tersebut berkata, wahai imam yang baik hati dan yang dermawan dan juga cerdas, mohon terimalah kedua anak Harun ar-Rasyid ini untuk menimba ilmu kepadamu. Lalu imam tersebut mengatakan, oke, baiklah, karena anak-anaknya yang datang berarti mereka mendatangi ilmunya, maka diperbolehkan oleh imam tersebut untuk belajar dari imam tersebut. Tetapi ada persyaratannya. Yang pertama, tidak ada yang namanya keutamaan dari seorang anak. Maksudnya di sini, siapapun kamu, siapapun kita, kalau yang namanya mencari ilmu, kita itu setara. Tidak ada tuh yang namanya anak siapa. Jadi ilmulah yang utama, dan sedangkan kita yang mencari ilmu adalah sama. Lalu yang kedua, tanpa protes. Di sini maksudnya tanpa protes, yang namanya ilmu, baik atau buruknya menurut kita, tapi insya Allah pasti ada manfaatnya. Karena ilmu itu walaupun tidak sepenuhnya mungkin keinginan kita untuk mempelajarinya, tapi insya Allah itu di masa depan akan bermanfaat. Nah, lalu dari kisah itu kita bisa memetik nih suatu kesimpulan bahwa pertama, ilmu itu harus didatangi. Bukan ilmu yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi ilmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adab yang dijaga. Maksudnya, kalau ilmu kebanyakan protes, kita mau dapat apa? Yang ada kita hanya memperjuangkan keprotesan kita yang karena mungkin ada alasan malas. Itu. Jadi mudah-mudahan dan Bu Risna yakin anak-anak Alisma nggak ada tuh yang seperti itu. Insya Allah kita atau kalian mencari ilmu dengan ikhlas dan tulus. Nah, itu yang pertama.
mempelajari kisah ulama. Yang kedua, mencatat penjelasan ilmu. Jadi ilmu itu nggak hanya untuk didengar. Ilmu itu juga harus diingat. Gimana cara mengingatnya? Dengan mencatat segala ilmu yang kalian dapat. Jadi kalau memang zaman sekarang atau masa sekarang, masa pandemi ini kan kalian belajar melalui Google Meet atau Google Classroom, ya kan? Nah, Bu Risna sarankan ini untuk pelajaran apapun itu harus dicatat. Jadi selalu sedia dengan peralatan tempurnya, yaitu buku cetak, buku tulis, dan alat tulis. Buku cetak untuk apa? Buku cetak untuk belajarnya, media belajarnya. Buku tulis dan alat tulis itu untuk kalian mencatat. Catatlah apa yang kalian pahami dan apa yang kalian dapat dari guru. Kenapa sih harus mencatat? Karena insya Allah dengan kita mencatat, di otak kita juga akan merekam apa yang kita tulis. Dan itu yang akan membuat kamu jadi lebih cepat mengingat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir dan yang sangat penting, adab terhadap guru. Nah, yang mau Bu Risna tekankan di sini adalah ilmu yang berkah itu terdapat dari guru yang ikhlas memberikan ilmu kepada kalian. Nah, kalau gurunya nggak ikhlas, penyebabnya banyak loh. Pertama, mungkin dari awal mulanya kadang-kadang kalian suka sadar nggak sih, suka nanya, "Mem, ini kapan selesainya?" Atau kapan liburnya? Atau jadi belajarnya belum mulai, kalian sudah nanya kapan selesainya. Mau gimana itu guru mau menyampaikan ilmu dengan ikhlas kalau belum apa-apa sudah di-cut. Nah, itu yang pertama. Jadi ikhlas dalam mencari ilmu. Jadi gurunya ikhlas, kalian pun juga ikhlas. Nah, terus yang kedua, bersikap sopan dan santun kepada guru, karena guru itu adalah orang tua kalian di sekolah, ya. Nah, sikap sopan dan santunnya gimana sih? Pertama, selalu ucapkan salam. Kenapa harus salam setiap saat? Karena salam itu berisi doa loh. Insya Allah kalian menyampaikan doa kepada guru, guru juga akan membalas dengan doa yang baik gitu. Jadi yang ketiga, yang terakhir adalah terima dan bersyukur. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua sopan, dan yang ketiga ikhlas, terima atau bersyukur. Bersyukur aja deh. Bersyukur maksudnya apa nih? Bersyukur di sini maksudnya apapun yang kalian dapat ilmu itu, kalian harus syukuri. Kenapa harus bersyukur? Karena dengan bersyukur, insya Allah Allah akan melebihkan lagi rezeki kita. Biarpun itu bukan rezeki uang, tapi rezeki Bu Risna. Maksud ini adalah pemahaman kalian akan dilebihkan oleh Allah gitu. Jadi ikhlas menerima segala ilmu yang akan didapatkan dari guru. Yang kedua, sopan terhadap guru. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Nah, itu saja dari Bu Risna, cukup sekian. Kita akan bertemu lagi mungkin kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.